Oke, sahabat Shalom Haverim, Brukim Habaim, selamat datang di dalam Parasat Saf di hari Syabat yang disebut sebagai Sabat Hagadol. Nama saya adalah Talmid Andre Widodo dari Yeshiva Mesianik Judaisme yang bernama Yeshifat Sufu, di bawah bimbingan, di bawah supervisi Rosh Yeshiva. Kepala dari Yeshiva adalah Rabbi Itzhak Sapira dan juga Rabbi Stephen Bernstein. Saya dari Ori Singapura dan Ori Indonesia, dan beberapa Haverim juga tergabung dalam fellowship Ori Indonesia di Indonesia. Brukim Habaim, selamat datang. Tanpa berpanjang kata, saya akan ucapkan berkat dulu sebelum diskusi atau syiur Parasat Saf. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kitsanu bemisvotav vetsipanu la'asok b'divrei Torah. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah, diberkatilah engkau, Hashem, Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang telah memerintahkan kami untuk fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam nama Masiah Yeshua. Kita sama-sama katakan, amin. Kita akan diskusi Parasat Saf, tapi saya akan berikan penjelasan atau sharing sedikit tentang pandemik wabah corona, ya. Bahwa saya berharap Haverim semua selalu baik-baik saja dalam masa-masa seperti ini, ya. Kita turuti ketetapan atau protokol yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, ya. Di Singapura saya mengikuti protokol dari pemerintah Singapura. Haverim di Indonesia juga harus mengikuti protokol yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, ya. Misalnya jaga jarak, jangan keluar rumah, rajin cuci tangan, dan dengan air dan sabun dalam waktu 20 detik, ya. Dan apapun yang Haverim pegang, sentuh, rajin cuci tangan dengan air yang mengalir, ya. Dan wabah pandemi corona ini akan berlangsung lama, ya, sampai ketemunya vaksin. Jadi selama belum ada vaksin, wabah ini akan sangat berat bagi orang-orang yang sudah punya penyakit bawaan, ya, misalnya penyakit jantung, atau penyakit darah tinggi, hipertensi, atau penyakit-penyakit yang tidak serius sebenarnya, tapi karena ada virus corona ini akan membuat seseorang itu gampang jatuh sakit, ya. Di keluarga kami, teman dari orang tua baru saja meninggal tadi pagi karena wabah COVID-19 ini. Jadi jangan kaget kalau ada teman atau saudara dekat itu yang jadi korban dari COVID-19, ya. Jadi sebelum kita diskusi Parasat Saf, saya akan sharing sedikit tentang pandemi corona ini, ya. Saya akan membahas tentang corona di dalam Torah, ya. Nanti kita akan bahas, ya, beberapa minggu lagi, ya, tapi ini tertulis di Sefer Vayikra di Imamat 13 ayat 1-4. Kita baca di sini, Vaydaber Adonai el Moshe ve'el Aharon lemor, dan Hashem berbicara kepada Musa dan kepada Aharon berkata, ya, Adam ki yihye ve'or ve'sharo, ya, when a man shall have in the skin of his flesh. Jadi kalau ada seseorang, ya, mempunyai masalah di kulitnya, seperti misalnya kulit scab itu kayak kudis, ada tanda terang, spot, dan kulitnya itu menjadi plague, ya, yang disebut sebagai zaraat. Diterjemahkan menjadi leprosi dalam bahasa Inggris atau kusta dalam bahasa Indonesia. Tapi ini bukan penyakit kulit kusta yang seperti Haverim lihat di mana-mana, bukan. Zaraat itu tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris juga tidak ada. Zaraat itu sebenarnya penyakit spiritual, penyakit rohani yang muncul di kulit.
Tapi untuk mempermudah diterjemahkan menjadi kusta. Ya, tapi sebenarnya sumber masalahnya adalah zaraat ini adalah sumber masalahnya adalah sakit rohani, penyakit rohani, penyakit spiritual. Jadi kalau ada seseorang, ini Torah mengatakan, kalau ada seseorang kena penyakit zaraat, kena penyakit rohani, maka dia harus dibawa ke hadapan Harun, imam, ya, dan juga anak-anaknya. Ayat 3. Di situ dikatakan, Vera'aha kohen et hanega, dan kohen, imam akan melihat wabah itu, nega itu, wabah itu yang ada di kulit. Yang warna kuning disebut zaraat. Dan yang warna biru ini saya baca Fetime Oto, dan akan menyebutkan orang itu adalah tame, atau unclean, atau tidak bersih. Kata tame di sini, ya, unclean, artinya orang tersebut harus ditempatkan di luar perkampungan atau di luar komunitas bangsa Yahudi, diisolasi, atau dalam bahasa yang terkenal sekarang yang lagi beken adalah dikarantina. Karena tame, maka dikarantina. Karena menularkan ke spreading, menyebar kemana, orang itu harus diisolasi atau dikarantina. Itu arti bahasa rohaninya adalah tame. Seseorang menjadi tame karena zaraat. Kemudian di ayat 4, di situ dikatakan ve'imbaheret levana hi beor besharo ve'amok ein mar'eha min haor. Ya. Dan kalau bright spot itu menjadi putih di kulitnya, ya, di dagingnya, maka harus dikarantina selama 7 hari. Ya. Sifat yamim, 7 hari. Ayat 5 di situ dikatakan, dan imam akan setelah 7 hari, ya, and the priest shall look on him the 7th day, pada hari yang ke-7 imam itu akan melihat lagi dan dicek lagi, kalau nega itu, wabah itu masih ada di kulitnya, maka imam itu harus menyuruh orang tersebut dikarantina lagi selama 7 hari lagi. Total 7 tambah 7, 14 hari. 7 tambah 7, 14 hari, karantina selama 14 hari. Torah sudah mengatakannya, metode mengisolasi, metode mengkarantina seseorang dari sebuah wabah yang disebut zaraat. Zaraat ini penyakit spiritual. Nah, yang menarik adalah di ayat 4. Di situ dikatakan ve'imbaheret levana hi beor besharo ve'amok ein mar'eha min haor. Kalau Haverim ambil kata huruf terakhirnya dari setiap kata, maka Haverim akan menemukan kata corona dalam bahasa Ibrani. Ya, ambil dari setiap huruf terakhirnya, ya. Di sini adalah huruf Vav, huruf Kuf, huruf Nun, Sofit, He, dan Resh. Haverim akan menemukan kata corona, yaitu corona. Zaraat, penyakit spiritual, kemudian metode penanganannya harus dikarantina 7 hari, plus 7 hari lagi, total 14 hari. Dan Torah memberikan kodenya, memberikan kata rahasianya, ambil dari bahasa Ibrani-nya. Dalam bahasa Ibrani bisa dilihat dalam bahasa Ibrani, tidak bisa dilihat dalam bahasa apapun, hanya bahasa Ibrani, dan ambil huruf terakhir dari setiap katanya, maka kita menemukan kata kuf, res, faf, nun, dan hei, yaitu kuf, res, faf, nun, dan hei, yaitu corona.
Apa yang menyebabkan seseorang mengalami karantina 14 hari, mengalami diasingkan, diisolasi? Lason hara menyebabkan zaraat. Ya, sages mengatakan, Khazal mengatakan, lason hara menyebabkan penyakit rohani ini zaraat. Gosip, lason hara itu berupa gosip, membicarakan orang lain yang negatif, menipu, menjelekkan, mengejek, menghina dengan mulut, berbicara hal negatif, walaupun itu benar, rehilut namanya dalam bahasa Ibrani, ya, itu menyebabkan seorang mengalami zaraat, yaitu kusta, yaitu penyakit spiritual, sehingga harus diasingkan, diisolasi, dikarantina 14 hari. Sages juga mengatakan sinat hinam atau baseless hatred, membenci seseorang tanpa alasan. Itu juga menyebabkan leprosi. Ambil contoh dalam cerita Miriam. Miriam, kakaknya Moshe Rebenu, Musa, ya, menentang Musa, menentang pimpinan Musa, Miriam kena zaraat bersama Harun. Karena ngomong berbicara negatif. Dan yang sedang dilanda dunia ini sekarang dengan wabah corona, ya, penyebabnya juga tidak lain, yaitu adalah gosip, ya, lason hara. Coba lihat di media-media sosial, entertainment, TV, segala macam acara-acara gosip itu paling seneng di mana-mana, baik itu di dunia politik, di dunia hiburan, para artis, maupun di dalam dunia rohani, ya. Seseorang rabi menjelekkan rabi lain, seseorang pemimpin rohani menjelekkan pemimpin rohani yang lain, tidak lepas dari dosa ini, lason hara. Akhirnya, Hashem memberikan karantina 14 hari, yaitu untuk stay di rumah, tidak keluar dari manapun, karena corona ini, dosa ini. Bagaimana cara mentahirkan kembali? Cuma ada satu obatnya. Ahavat Israel. Mengasihi sesama tanpa embel-embel. Mengasihi sesama. Ahavat hinam, baseless love. Mengasihi tanpa dasar. Itu yang membawa geulah. Itu yang membawa Masyih. Seperti dikatakan oleh Midras Tanhuma dalam Parashat Nitzavim, pasal 1. Di situ dikatakan, Israel will not be redeemed until they will all form one group. Israel, komunitas Israel, yaitu baik itu maupun Yahudi maupun non-Yahudi, Israel tidak akan diselamatkan, tidak akan ditebus kalau mereka belum menjadi satu kesatuan unit. Menjadi satu kesatuan unit. Karena kita lihat bahwa kesatuan yang echad itu yang mempercepat geulah. Kalau kita lihat apa yang terjadi di dunia ini sekarang ini, ya, dosa sinat hinam, dosa lason hara, dosa gosip, walaupun itu di antara sesama dunia rabi nikel, itu wah, mengerikan. Rabi A menjelekkan Rabi B, Rabi C menjelekkan Rabi D, dan seterusnya. Itu yang kita harus berbalik pada saat-saat seperti sekarang ini. Tinggal di rumah, ya, di rumah aja itu bukan untuk urusan-urusan sekular sebenarnya. Tinggal di rumah itu untuk introspeksi, untuk tesufah, untuk kembali, untuk belajar Torah, untuk bercermin. Dunia tidak akan sama lagi setelah wabah virus corona ini. Dunia akan berbeda, Pak Beri. Ya. Dunia tidak akan pernah sama lagi, percaya. Corona, dengan kata lain, jumlah gematria adalah 361. Itu sama dengan jumlah gematria dari Masyih Bo, artinya datanglah Mesias. Yang bisa menyembuhkan dari COVID-19 ini adalah hanya geulah.
Ahavat Israel. Ahavat Hinam, itu yang membawa Geulah. Geulah itu artinya redemption, penebus. Yaitu siapa? Mesias itu sendiri, Masiah. Karena apa? Gematria dari Corona adalah 361, dan itu sama dengan kata Masyahbo, artinya datanglah Mesias. Gematria yang sama juga untuk kata Or Olam Haba, artinya terang dunia yang akan datang, yaitu Masiah. Jadi, wabah corona ini yang sudah pandemi, Khawatir melihat kan berita terakhir di Amerika, penderita kasus sudah sampai 200.000 lebih penderita kasus di Amerika. Di Italia sudah 100.000 lebih, Cina sekarang nomor 5, cuma 81.000. Israel sudah hampir 10.000. Ya. Indonesia sudah 1.700. Tidak tahu pengumuman tadi jam 3 sore. Pengumuman terakhir jumlah jadi berapa saya tidak tahu, tidak update. Cuman yang perlu Khawatir perhatikan, yang perlu Khawatir catat, jumlahnya akan terus bertambah. Dan dunia tidak akan sama lagi. Ada orang yang bisa survive, ada orang yang akan tidak survive dengan wabah corona ini. Ini bukan untuk menakut-nakuti, khasfi khalilah, tapi justru untuk mempersiapkan ya bahwa kita harus tinggal di rumah, jangan keluar kalau tidak perlu, ya. Banyak belajar Torah. Karena dengan belajar Torah kita mempersiapkan diri kita untuk apa? Masyahbo, datanglah Mesias. Ini pesan terselubung dari kata corona, yaitu persiapan datangnya Mesias. Dan tidak kebetulan juga hari Sabat ini disebut sebagai Sabat Hagadol. Mengapa? Sabat Hagadol itu adalah hari Sabat terakhir sebelum Hari Raya Pesach. Ya. Karena di Keluaran 12 ayat 3, ya, ketika Hashem memberitakan kepada Musa untuk diteruskan ke bangsa Israel bahwa pada tanggal 10 bulan Nisan, setiap laki-laki harus mengambil seekor domba untuk satu rumah untuk persiapan menjelang Pesach. Ini terjadi pada tanggal 10 bulan Nisan. Mitzvah ini untuk mempersiapkan domba untuk Passover, untuk Pesach, ya, itu diberikan pada tanggal 10 bulan Nisan dan akan dipelihara selama 4 hari sampai tanggal 14 bulan Nisan untuk disembelih. Oke? Nah, pertanyaannya di sini harus kita tanyakan adalah mengapa biasanya kan orang-orang Yahudi itu memperingati tanggal, bukan hari. Ya, memperingati tanggal, yaitu misalnya Pesach selalu jatuh tanggal 14 Senja. Tanggal 15 Nisan adalah hari pertama roti tidak beragi. Kemudian Rosh Hashanah 1 Tisri, Yom Kippur 10 Tisri, Sukkot 15 Tisri, ya, dan hari ke-7 Sukkot 22 Tisri. Itu semua ada tanggal, tapi untuk Sabat Hagadol, Chazal mengatakan kita nggak pakai tanggalnya deh, harusnya tanggalnya tetap tanggal 10 bulan Nisan. Tapi Sages mengatakan bukan tanggal 10, tapi kita yang peringati adalah Sabat, yaitu sebabnya disebut sebagai Sabat Hagadol. Gadol artinya besar, Sabat besar. Karena apa? Memperingati mujizat yang terjadi pada hari Sabat di Mesir pada saat itu. Ya, karena itu adalah hari Sabat pertama yang bangsa Israel harus rayakan sebelum keluar dari Mesir menuju Gunung Sinai. Banyak mujizat terjadi. Karena apa? Ketika bangsa Israel diperintahkan untuk mengambil anak domba, itu dilihat oleh orang-orang Mesir. Dilihat orang-orang Mesir itu merasa
offended, merasa diolok-olok oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Domba itu adalah salah satu dewa bangsa Mesir. Orang-orang Mesir bertanya kepada orang-orang Yahudi, buat apa kamu mengambil anak domba? Ya. Kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang berkata, oh ini untuk disembeli pada 4 hari lagi, pada hari raya Pesach, untuk korban Pesach, seperti yang sudah Hashem perintahkan. Orang-orang Mesir mendengar penjelasan dari orang-orang Yahudi terkejut, wah, sehingga timbul suatu hampir seperti katakan kerusuhan. Tetapi Hashem memberikan mujizat, kerusuhan itu bisa tidak berlangsung besar, tapi ada mujizat pada hari Sabat itu makanya disebut sebagai Sabat Hagadol. Ya. Nah, pertanyaannya mengapa dirayakannya bukan tanggal 10, tidak memakai tanggal 10 Nisan, tetapi disebut Sabat Hagadol untuk memperingati mujizat besar yang terjadi pada hari Sabat itu. Kita tahu bahwa Sabat itu adalah gambaran dari Olam Haba, the world to come. Jadi Israel saat itu di Mesir sudah merasakan mujizat besar yang terjadi pada hari Sabat itu sebab disebut Sabat Hagadol, yaitu sebelum hari raya Pesach, sebelum penebusan keluar dari Mesir. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ya, pada hari raya Sabat Hagadol adalah biasanya ada beberapa bacaan Tehillim, Mazmur, ya, yang dilakukan pada besok hari Sabatnya, ya. Dan kemudian juga biasanya membaca Mazmur 100, Tehillim 104, Tehillim 120 sampai 134, ya. Dan di kalangan komunitas Yahudi Sephardik, ya, Sephardim biasanya ada kebiasaan untuk mengucap. Ini namanya minhag atau custom atau kebiasaan untuk mengucapkan Sabat Hagadol Mevorach, artinya bless Sabat Hagadol. Dan ini adalah suatu persiapan sebelum Pesach, karena nanti Pesach kita harus, setelah Sabat Hagadol, kita harus membersihkan rumah dari semua ragi-ragi, ya, roti-roti, semua yang masih ada raginya dibersihkan. Jadi pas pada saat hari raya Pesach, seisi rumah sudah bersih. Dan dalam wabah COVID-19 ini, saya sarankan ya jangan keluar rumah, ya, karena ini juga protokol dari pemerintah untuk mengumpulkan ragi ya, bakar di dalam rumah yang kecil aja, hanya untuk simbolas berikat chametsnya, ya, untuk membakar, menghilangkan chamets, membuang ragi-ragi. Dan itu sedikit kaitan dengan masalah besar, wabah corona, pandemik, persiapan datangnya Mesias. Kita nggak tahu, saya tidak mengatakan bahwa Mesias akan datang hari raya Pesach ini, bukan khas Khalilah, tapi kita selalu mempersiapkan diri karena dari sisi rohaninya kita lihat bahwa tanda-tandanya semakin dekat dan ada kaitannya corona ini dengan zaraat, dengan kusta, ya, juga dikarantina 14 hari, Torah sudah menjelaskannya lebih detail. Dan dari pembahasan corona, sekarang kita sambung dengan parasat Zaf. Untuk parasat Zaf ini, ya, sorry, ini untuk parasat Zaf ini, ya, saya berikan judul, kalau kalian bisa lihat, mem katan, yaitu huruf mem yang kecil. Oke, di parasat Vayikra, hari Sabat yang lalu, kita membahas Alef katan, di parasat Zaf,
kita membahas mem katanat atau huruf mem yang kecil. Parasat Saf diambil dari materinya Sefer Vayikra, Imamat 6 ayat 1 sampai 8 ayat 36, Haftara dari Yirmiyahu, dan Brit Hadasya dari Markus, Roma, dan Korintim Alef atau 1 Korintus. Kita mulai dari Sefer Vayikra, Kitab Imamat 6 ayat 1, di situ dikatakan, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, dan Hashem berbicara kepada Musa berkata, dan ayat 2, Saf et Haron, ve'et banaf lemor, katakanlah atau perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. This is the law of the burnt offering, Zot Torat Ha'olah, inilah Torah tentang olah. Olah itu berasal dari kata aliyah, untuk ascending, untuk naik. Zot Torat Ha'olah, hi Ha'olah al Mokdah. It is that which goes up on its firewood upon the altar all night until the morning, and the fire of the altar shall be kept burning thereby. Kita perhatikan di sini, ada suatu anomali, suatu ketidakwajaran, karena huruf memnya di kata Mokdah ini ditulis dengan huruf yang lebih kecil ukurannya. Ya. Hi Ha'olah al Mokdah al Hamisbeah kal Halaylah at Haboker, ya, ve'esh apinya, Hamisbeah tukat bo. Ya, perintahkan kepada Harun dan anak-anaknya, inilah perintah, inilah Torah tentang korban olah, tentang olah atau korban untuk yang disebut juga sebagai tamid, korban tamid, ya. Ha'olah al-Mokdah. Perhatikan di sini huruf memnya cetak kecil. Kita bahas dulu, nama parasanya disebut sebagai parasat Saf. Artinya perintahkan. Berasal dari akar katanya yaitu zava, ya. Yang artinya adalah kata kerja memerintah, memberikan perintah, memberikan order. Itu sebabnya padanan katanya adalah mitzvah, perintah, atau mitzvot, perintah-perintah, pluralnya dari mitzvah adalah mitzvot. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 2 ini, huruf memnya di kata Mokdah, itu memnya kecil, small mem, seperti tadi sudah saya katakan. Mokdah ini artinya adalah membara di dalam, membara, burning. Api di dalam altar itu harus tetap menyala terus, Mokdah. Kita perhatikan juga ya dalam print out-nya, ya, huruf memnya juga dicetak kecil di sini. Kata Mokdah. Dan ini hanya bisa dilihat hanya di dalam teks bahasa Ibrani. Tidak di dalam bahasa Inggris, tidak di dalam bahasa Indonesia, tidak di dalam bahasa apapun, hanya di dalam bahasa Ibrani. Itu sebabnya penting bagi Haverin yang ingin mengetahui rahasia-rahasia di dalam Torah, Haverin harus menguasai bahasa Ibrani dari sudut pandang mesianik. Karena kalau belajar bahasa Ibrani sekuler, Haverin tidak akan dibimbing sampai sejauh ini. Pertanyaannya, mengapa huruf mem ini ukurannya lebih kecil? Kata Mokdah artinya adalah burning, membakar. Rabbi Menachem Mendel Morgenstern, Rebbe Koch, mengatakan huruf mem ini ditulis lebih kecil ukurannya, memang ada sengaja, memang ada maksudnya, ada pesannya yang Torah ingin sampaikan kepada kita, yaitu to teach us, untuk mengajarkan kepada kita bahwa api di dalam diri kita, ya, spark itu di dalam diri kita, harus tetap menyala di dalam, should burn within, harus tetap menyala di dalam. Tapi, so nothing on the outside. Nggak usah pamer ke luar. Api zealousnya kita terhadap Torah, belajar Torah itu harus tetap membara di dalam. Tapi nggak
nampang, nggak perlu show of force di luar. Sekarang ini dengan media sosial, orang banyak pamer ya di sosial media dengan gaya-gayanya segala macam. Bukan itu yang dicari oleh Hashem. Ya, kita tidak gaya-gayaan. Gaya-gayaan itu, pamer itu adalah hanya memanjakan yetzer hara. Banyak orang-orang yang mengaku Yahudi di Indonesia memakai sosial media untuk gaya-gaya, untuk begini begitu. Tapi Chazal, Rabbi Menachem Mendel Morgenstern mengajarkan hal yang sebaliknya. Kalau ingin berkenan di hadapan Hashem, nggak perlu nampang gaya-gaya di sosial media dengan segala macam atribut. Yang penting adalah api mokdah di dalam diri kamu, di dalam neshama kita itu tetap menyala, nggak perlu pamer menonjolkan di luar. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Kalau kita melihat huruf mem, ya, itu ada dua bentuk. Bagi Khaverim yang ingin belajar bahasa Ibrani, huruf mem itu ada dua bentuk, yaitu mem yang terbuka, open, ya, dan mem yang tertutup, atau disebut mem sofit. Huruf mem ada dua bentuk yang disebut sebagai mem yang terbuka dan mem yang tertutup. Biasanya huruf mem yang terbuka itu bisa terletak di awal sebuah kata, di tengah sebuah kata. Sedangkan huruf mem yang tertutup ini berbicara tentang grammar. Huruf mem yang tertutup, yaitu mem sofit, selalu terletak pada akhir sebuah kata. Mem yang terbuka disebut petuha, dan mem yang tertutup disebut stuma. Ya. Nah, Chazal mengatakan mem yang terbuka itu melambangkan ya kebenaran yang Hashem demonstrasikan, yang Hashem nyatakan melalui Musa. Sedangkan mem yang tertutup atau mem sofit adalah kebenaran dari Hashem yang ditunjukkan melalui Mesias. Itu sebabnya Mesias itu disebut sebagai yang mengungkapkan rahasia-rahasia, revealer of mysteries. Sama seperti Yosef. Yusuf disebut sebagai yang menyatakan mimpi. Itu sebabnya cerita Yusuf dibuang ke Mesir, kemudian menjadi berkuasa di tanah Goyim, menjadi penguasa di tanah Goyim, di tanah Mesir, itu adalah gambaran jalan cerita hidup Mesias sebenarnya. Ya. Nah, Chazal mengatakan bahwa mem yang terbuka itu melambangkan kebenaran Hashem yang dinyatakan melalui Torah Musa, sedangkan mem yang tertutup adalah kebenaran Hashem yang dinyatakan melalui Mesias. Itu sebabnya namanya Moshe dimulai dengan huruf mem. Sedangkan Masiah juga dimulai dengan huruf mem, tapi identitasnya masih belum dinyatakan. Ya. Orang-orang Yahudi, saudara-saudara sebangsa Yeshua, belum bisa menerima Yeshua, karena apa? Masih tertutup. Belum dibukakan kelipahnya, selaputnya. Nah, ini kita baca juga sering di Matai atau Besorah Matius, Matai 13 ayat 10 sampai 11. Di situ dikatakan Vaikshu elaf hatalmidim Vayomru, dan para talmidimnya Yesua itu datang ke Rabi, ke Yeshua, dan mengatakan ini, Zeh bim shalim, mengapa Rabi engkau berkata dalam bimeshalim, dalam parabel, dalam perumpamaan? Ayat 11, Yeshua mengatakan, Vayaan vayomer ki lachem. Yeshua berkata kepada mereka, Nitan ladaat et sodot, karena kepadamu, kepada orang-orang yang mempunyai Masiah, Niten ladaat et sodot, diberikan daat dari sodot.
Sodot itu adalah plural dari kata sod. Torah itu bisa diartikan, bisa diinterpretasikan melalui 4 level, yaitu peshat, remes, dras, dan sod. Peshat itu makna literal, remes itu adalah makna tersembunyi, dras itu adalah midras, yaitu kumpulan-kumpulan siur atau dras, kumpulan-kumpulan pengajaran turun-temurun dari sejak Gunung Sinai, yang tidak terputus rantainya sampai ke zaman modern sekarang, itu disebut midras. Dan sod, plural dari sod, sod ini adalah misteri atau esoterik, makna misteri dari Torah, makna tertutup dari Torah. Yang bisa membuka makna sod ini adalah orang-orang yang mempunyai neshamanya Mesias. Nah, para pengikut Mesias, Yesua mengatakan di ayat 11, Nitan la da'at et sodot, kepadamu diberikan da'at, ya, berarti memiliki hokmah, binah, dan da'at, untuk mengetahui sodot, yaitu misteri dari Malkut Hashamayim, dari kerajaan surga. Tetapi kepada orang-orang lain, even kepada orang-orang Yahudi sendiri, yang belum menerima Mesias, tidak diberikan rahasia itu. Ini ayat yang penting, Haverim. Matai 13, 10-11. Niten la da'at et sodot. Orang-orang yang mempunyai Mesias diberikan anugerah, saya sebutkan anugerah, karena ini bukan karena kuat dan kehebatan kita, untuk membuka kelipah sunat hati sehingga bisa mengungkapkan misteri dengan menggunakan da'at, the power of da'at, kekuatan dari da'at, yaitu Hashem itu sendiri. Di dalam Talmud Babilonia, Talmud Bavli, Traktat Sabat 104a dikatakan, mem petucha atau mem yang terbuka, dan mem yang tertutup atau mem sofit, menunjukkan bahwa Torah itu terdiri dari pernyataan yang terbuka, open statement, yang bisa dimengerti oleh semua orang, tetapi juga Torah memiliki makna esoterik, yang tidak semua orang bisa mengerti. Jadi jangan kaget bagi Kaverim yang baru belajar Torah, kalau Kaverim menemukan jalan buntu dalam belajar Torah. Karena jalan buntu itu hanya bisa dibuka pada saat Masiah datang. Jadi untuk sementara, selama Masias belum datang, yang Kaverim perlukan adalah bersabar, bertekun, tetap bertekun, belajar Torah. Karena bisa saja Mesias, Yesua, memberikan sebagian dari nesamanya supaya kita bisa mengerti. Karena bagi orang yang percaya Yesua, diberikan da'at, tadi kalimatnya ayat 11, Yes. karena di ayat 11 ini disebutkan, ya, orang yang punya Masiah Yesua akan memiliki da'at et sodot, kemampuan untuk mempunyai pengetahuan terhadap misteri-misteri sod. Ini penjelasan dari Talmud Babilonia, Traktat Sabat 104a. Huruf mem juga, kalau kita perhatikan dengan jeli, ya, itu terdiri dari 2 huruf, itu huruf kaf dan huruf faf. Kaf itu 20, faf itu 6, sehingga huruf gabungan dari kaf dan faf itu ada 26. 26 itu ada gematria dari Yud K, Vav K. Ya, Hashem Amevorach. Huruf mem juga itu adalah huruf yang ke-13 dalam alfa alef bet, ya, dan mempunyai nilai numerical, nilai gematria 40. Dimulai dari alef, bet, gimel, dalet, he, vav, zain, het, tet, yod, kaf, lamet, dan mem. Nun, sameh, ain, pei, sade, kof, resh, shin, taf. Kalau Haverim belajar huruf Ibrani ini, huruf per huruf, huruf demi huruf, dalam sudut pandang mesianik Judaisme, Haverim akan bisa menemukan aspek mesianiknya dari setiap huruf ini, yang tidak akan Haverim temukan kalau Haverim belajar bahasa Ibrani secara sekular
ataupun belajar bahasa Ibrani bukan dari institusi Mesianik Judaisme. Kita yang belajar masuk yeshiva Mesianik Judaisme akan belajar bahasa Ibrani dan menemukan hubungannya setiap huruf Ibrani ini dengan Yeshua. Sehingga kita mengerti mengapa Yeshua mengatakan akulah Alef dan akulah Taf. Artinya dari setiap huruf dari Alef sampai Taf, kita akan menemukan sisi Yeshuanya. Luar biasanya bahasa Ibrani itu. Jadi saya encourage-kan, saya memberikan saran kalau Haverin ingin serius belajar dalam gerakan mesianik ini, belajar bahasa Ibrani, masuk yeshiva. Wadahnya sudah ada yeshivat sufu, mulai dari kosher pastor, baru naik ke yeshivat sufu. Kalau kita perhatikan juga huruf mem, ya, piktograf dari huruf mem ini adalah gambarnya seperti air. Dalam bahasa Ibrani adalah mayim. Piktografnya ini. Ini ketaf Ivri, ketaf Ashurit. Air dalam bahasa Ibrani adalah mayim. Kalau kita baca di Tehillim, Mazmur 1 ayat 3, di situ dikatakan, Ashrei ha'ish, asher lo halach batsat resyaim. Berbahagialah orang manusia atau laki-laki yang tidak berjalan menurut petunjuknya orang-orang yang jahat. Uvderech khataim lo amat uvmoshaf letsim lo yasaf. Yang tidak berjalan menurut jalannya orang-orang yang berdosa, pelanggar Torah, atau yang duduk dalam kumpulan para pencemooh. Ayat 2. Ki'im betorat Hashem, tetapi yang kesenangannya adalah Toratnya Hashem. Hefso uftorato yehge. Dan di dalam Torahnya dia meditasi siang dan malam. Yomam balayla. Jadi Torah itu, misalnya saya di grup memberikan daily reading, maksudnya itu ini, aplikasikan ini, merenungkan Torat Hashem siang dan malam. Bukan untuk diabaikan gitu ya. Daily reading itu adalah untuk meditasi kita siang dan malam. Ayat 3. Bahaya keets syatul al palge mayim. Dia akan seperti pohon keets yang tumbuh di bawah aliran yang bertumbuh dengan aliran streams of water, aliran air, mayim. Jadi belajar Torah dan akan mendapatkan air itu ada kaitannya. Ya, ayat 2 dan ayat 3 ini ada kaitannya. Ki'im batorat Hashem so. Karena apa? Bahaya keets syatul al palge maim. Dia, manusia itu, orang itu akan tidak pernah kekurangan air. Air ini maksudnya apa? Jadi, di sini kita bisa menemukan bahwa Torah itu adalah air. Torah adalah maim. Dan juga kita akan menemukan bahwa Torah itu adalah perkataan dari seorang manusia. Di dalam Jewish mysticism, di dalam Sot, tadi kan kita bahas di perkataan Yeshua ya. Barang siapa yang percaya Yeshua, slide nomor berapa? Nah ini, slide nomor 10, Matius 13 ayat 11, bahwa barang siapa yang percaya Yeshua, diberikan granted, ya, nitanlah da'at et sodot, diberikan da'at tentang sodot, misteri-misteri sod, itu bisa dikupas.
Nah, di slide nomor 16 ini kita bahas bahwa Torah itu adalah Maim, dan Torah itu adalah juga the word of man, perkataan-perkataan dari manusia. Di dalam Jewish mysticism, mem itu artinya adalah huruf mem, itu adalah Maim, lambang dari mata air dari Torah. Jadi ilustrasinya adalah sebagai berikut, sama seperti air dari dalam tanah muncul ke atas tanpa diketahui sumbernya dari mana, demikian juga dengan mata air dari Chokmah, dari wisdom. Ya, mata air dari Chokmah wisdom itu adalah berasal dari mysterious source, sumber yang tidak diketahui, yaitu Hashem itu sendiri. Seperti dikatakan di Mishle Amsal 18 ayat 4. Maim amukim divrei fi-ish. The words of man's mouth are as deep waters. Perkataan dari manusia itu adalah seperti air yang dalam. Kalau kita tahu bahwa Torah itu adalah air, jadi perkataan seorang manusia adalah seperti Torah yang dalam. Ini rahasia dari Sodot. Da'at et Sodot yang Matius 13 ayat 11 katakan. Pertanyaannya, siapa orang ini yang dimaksud di dalam Amsal 18 ayat 4 yang dari mulutnya mengalir aliran air yang disebut sebagai fountain of wisdom. Mata air dari hokmah, dari hikmat. Kita tahu bahwa hokmah itu adalah ketika Ein Sof berkonstruksi, yang muncul pertama adalah hokmah. Kalau kita ingin tahu tentang hokmah, maka kita harus belajar dari perkataan manusia ini. Kita tahu bahwa Torah itu adalah air, dan air itu adalah sumber hidup, disebut sebagai air kehidupan. Jadi Torah itu adalah air kehidupan. Kita baca juga di Brit Hadasa, Perjanjian Baru, Sefer Besora Yohanan, ya, Injil Yohanan 4 ayat 14, di situ dikatakan, Fa'asher yiste min hamaim asher anohi noten lo yitzma. Tetapi barang siapa yang minum dari air yang akan saya berikan, yang Mesias berikan, dia tidak akan pernah haus lagi. Tapi akan muncul air. Tapi the water, tapi air yang diberikan oleh Mesias ini akan menjadi makor, menjadi fountain. Cross reference-nya Mazmur 36 ayat 10, ya, Yesayahu 12 ayat 3, 58 ayat 11, dan menjadi chaye olam, hidup yang kekal. Jadi mau tahu kunci hidup yang kekal, Torah menjelaskan, Amsal mengatakan 18 ayat 4, dan Perjanjian Baru Yohanes 4 ayat 14 mengatakan, belajar Torah tanpa pernah meninggalkan Mesias, maka kita akan menemukan chaye olam, kehidupan yang kekal. Kalau tadi kita baca, nih ya, coba kita perhatikan. Air hidup, karena Torah memberikan kehidupan, Mazmur 1 ayat 1-3, dikaitkan dengan Yohanes 4 ayat 14, barang siapa yang menerima memiliki Mesias, dia akan mempunyai air kehidupan. Jadi Torah yang memberikan kehidupan itu adalah hanya satu, Torahnya Mesias, Torat Hamasyah. Ayatnya di Matai atau Matius 11 ayat 29-30 di situ dikatakan, Kablu alechem et uli belimdu mimeni. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dari saya, dari Mesias, dari Mesiah. Karena ki anaf usfal ruah, karena Mesias itu adalah anaf, rendah hati. Orang yang belajar Torah memiliki karakter yang rendah hati, humble, anaf, tidak sombong, siflut, lowliness di hatinya, dan akan menemukan menuchah, tempat istirahat. Ruth cross reference 1 Ruth 1 ayat 9. Tempat
menucha atau tempat istirahat untuk siapa? Untuk nefeshot, untuk souls kita. Ayat 30, ki uli naim vekal masyai. Karena yok atau kuknya Mesias, Torat Hamasiah, itu adalah mudah dan bebanmu ringan. Kuk di sini berbicara tentang Torah. Jadi siapa yang mau melakukan Torah tanpa Mesias, bebannya berat. Karena tidak ada yang bisa mengkupas itu kelipah. Hanya Mesias yang mampu. Tidak ada yang bisa menyunatkan hati, hanya Mesias yang mampu. Belajar Torah tanpa Mesias itu berat. Dan kalau belajar Torah tanpa Mesias, jika gagal atau melanggar salah satu mitzvah, itu sama aja dengan melanggar seluruh isi mitzvah dan bisa-bisa tidak sampai garis finish. Itu sebabnya dengan Torat Hamasiah, itu Torah yang memberikan kehidupan. Ini Torah 1.0 kalau saya bahasakan, yaitu Torah yang diberikan Hashem di Gunung Sinai sebelum terjadi dosa patung lembu emas. Buah loh batu yang pertama itu Torat Hamasiah, tidak ada kutuk hukum Taurat. Tetapi setelah dosa patung lembu emas, buah loh batu yang pertama dihancurkan, dan Musa yang membuat buah loh batu yang kedua. Musa yang membuat, manusia yang membuat. Dan Hashem memberikan kutuk yang disebut kutuk hukum Taurat. Yang bisa mengangkat kutuk hukum Taurat itu adalah hanya Mesias itu sendiri. Itu sebabnya Torah yang ada sekarang ini adalah Torah yang berasal dari buah loh batu yang kedua beserta kutuk. Kalau kita belajar Torah itu tanpa Mesias, itu yang disebut sebagai kutuk hukum Taurat yang dibicarakan oleh Paulus, Rav Saul di Perjanjian Baru. Itu sebabnya penting bagi Kafirim untuk tetap belajar Torah tanpa meninggalkan Mesias. Ini hal yang penting perlu dimengerti. Jangan sampai terjebak belajar Torah 2.0, ya, buah loh batu yang kedua, tapi tanpa Mesias. Yang ada adalah kutuk. Torat Hamasiah atau Torah of the Messiah itu artinya adalah lahir baru, seperti kita baca di Yohanan 10 ayat 3-10. Ada seorang manusia ada seorang Farisi Perusim, namanya adalah Rabi Nakdimon, seorang Sanhedrin, pemimpin bangsa Yahudi. Malam-malam dia datang kepada Masiah Yesua, ya, undercover, nyamar, dan berkata, "Rabi, kita memiliki da'at bahwa engkau adalah more dari Hashem, engkau adalah guru dari Hashem. Karena tidak ada yang bisa memberikan otot atau tanda-tanda mujizat kalau itu tidak berasal dari Hashem." Ayat 3, Yesua berkata, "Amin, amin. Saya berkata kepadamu, kalau seseorang tidak lahir baru, ya, maka seseorang tidak bisa melihat kerajaan surga." Orang Yahudi asli pun perlu mengalami lahir baru. Jadi untuk convert jadi Yahudi, itu juga tidak ada artinya kalau tidak mengalami lahir baru. Ini yang penting di ayat 3 yang mesti kita mengerti. Yesua berkata kepada pemimpin bangsa Yahudi, member dari Sanhedrin, bahwa seseorang perlu lahir baru. Tanpa terkecuali member dari Sanhedrin juga, Rabi Nakdimon juga perlu lahir baru. Ayat 4, Rabi Nakdimon berkata, "Rabi," kepada Yesua, "Rabi Yesua, bagaimana mungkin seseorang yang sudah tua bisa lahir baru lagi? Apakah dia harus masuk lagi ke rahim seorang ibu yang kedua kalinya untuk masuk dan lahir lagi?" Ayat 5, Rabi Yesua berkata, "Amin, amin. Saya berkata kepadamu, kalau seseorang ya lahir dari air," nah di sini ayat 5, lahir dari air, dari Torah, dan juga dari Ruach HaKodes, dari Roh Kudus. Kalau tidak lahir dari Torah, dari air, dan dari Roh Kudus, dia tidak akan masuk ke kerajaan surga. Jadi, apakah ada orang yang belajar Torah tapi tanpa Roh Kudus? Banyak. Belajar Torah tapi tanpa Roh Kudus banyak. Karena apa? Masuk ke dalam spirit of religion.
terjebak ke dalam spirit roh agamawi. Torah yang kudus, tapi dibuat menjadi seperti roh agamawi. Banyak. Itu adalah orang-orang yang tidak memiliki roh kudus. Dibuat menjadi aturan-aturan yang legalistik. Ya. Jadi, bukan hanya di agama-agama Kristen atau agama yang lain di dunia ini, bahwa aturan-aturan itu bisa dibuat menjadi legalistik. Di agama Judaisme juga, di dalam agama Yahudi juga bisa Torah itu dibuat menjadi legalistik. Padahal khasfe khalilah Torah itu kudus. Rav Saul di Roma 7 mengatakan Torah itu kudus. Ya, perintah-perintahnya adalah kudus, benar. Kita tidak boleh mengambil manfaat dan mencuri untuk dengan itikat yang tidak baik memakai Torah sebagai kendaraan politik atau memakai Torah untuk maksud-maksud terselubung. Khasfe khalilah nggak bisa. Itu yang disebut sebagai spirit of religion. Ayat 6, Yesus mengatakan, apa yang lahir dari basar, apa yang lahir dari daging adalah daging. Sedangkan yang lahir dari roh adalah roh. Ayat 7, jangan kaget kalau aku berkata kepadamu bahwa seseorang perlu lagi lahir baru. Yesus tidak mengatakan, oh Yahudi nggak perlu lahir baru. Tapi semua orang, mau Yahudi maupun non-Yahudi, perlu lahir baru. Ayat 8, roh berhembus kemana ia pergi. Suaranya kamu dengar, tapi kamu tidak mempunyai da'at, tidak mempunyai pengetahuan. Siapa yang mempunyai da'at itu hanya berasal dari Hashem itu sendiri. Ya. Yaitu dari Roh Kudus, dari Ruach HaKodes. Ayat 9, in reply, Rav Nakdimon said to Rebe. Kemudian Rabbi Nakdimon, Nikodemus ini berkata kepada Rabbi Yeshua, bagaimana mungkin ini terjadi? Yeshua menjawab lagi. Ini suatu hal yang lumrah dalam komunikasi atau chit-chat di antara dua rabi di dalam Judaisme, ya. Yaitu pertanyaan dijawab lagi dengan pertanyaan. Bagaimana Rav Nakdimon berkata, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Yesus menjawab, kamu kan pengajar bangsa Israel, bagaimana kamu nggak tahu? Nah, yang perlu kita perhatikan dari perkataan rabi kita, yaitu Yeshua, mengatakan bahwa kalau seseorang tidak lahir baru, dari air dan Roh Kudus, dia tidak masuk kerajaan surga. Apa itu artinya? Ini perkataan seorang rabi, ya. Jadi kita harus mentelusuri dari makna dari Torah, karena rabi itu adalah guru Torah. Ketika Yeshua mengatakan seseorang tidak bisa masuk kerajaan surga kalau tidak dia lahir baru dan memiliki Roh Kudus, kita harus lihat. Lahir baru itu adalah proses sunat hati, conversion of the heart. Talmud Bavli, Talmud Babilonia, Traktat Yevamot 22 mengatakan, status legal dari seorang yang convert sama seperti seorang anak yang baru lahir. Semua hubungan keluarga di masa lalunya tidak irrelevan lagi. Jadi, lahir baru itu adalah bahasa lain dari convert of the heart. Di dalam Parashat Yitro, ya, yang sudah pernah kita bahas, Mechilta mengatakan bahwa Torah itu hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang sudah menerima atau sudah makan roti mana, roti surgawi. Kita tahu siapa sosok sebenarnya dari roti surgawi ini. Bukan makna pesat, bukan makna literal, oh roti dari surga, roti mana, bukan. Tapi kita tahu ada makna remes dari roti mana ini, ya, yang bisa memulihkan kondisi kelemahan bangsa Israel yang buta melihat, yang lumpuh berjalan pada saat itu, sehingga mereka pada saat tiba di Gunung Sinai, semua kelemahan tubuh, semua zuhama, semua kutuk dari sejak Taman Eden itu sembuh. Gara-gara makan roti mana. Baru mereka bisa menerima Torah. Jadi, yang penting pertama, kalau kita perhatikan step-stepnya, yang perlu adalah iman. Percaya Yeshua, Masiah, baru bisa belajar Torah. Iman dulu yang pertama. Bukan Torah dulu yang pertama. Iman dulu, roti mana, baru Gunung Sinai Torah. Ini step-stepnya. Jadi Torah itu bukan goal, tapi kita harus melatih diri kita, kedagingan kita untuk memiliki emunah. Ini saya kutip dari buku The World of Ger oleh Rabbi Chaim Klovern dan Rabbi David Katz. Beliau dua-duanya mengatakan begini dalam chapter Sinai Experience, yaitu pengalaman di Sinai. 46 hari setelah meninggalkan Mesir,
Musa dan bangsa Israel, dan bersama Erefraf, mixed multitude Gentiles yang ikut dengan bangsa Israel, tiba di kaki Gunung Sinai. Tubuh orang-orang ini sudah dipurifikasi dengan makan roti mana dan minum air dari mata air Miriam. The lame could walk straight, yang lumpuh dapat berjalan. The blind could see, yang buta dapat melihat. Dan setiap every physical defect, setiap kelemahan-kelemahan fisik disembuhkan. The zuhama, yaitu kecacatan rohani, yang sudah ada sejak dari Taman Eden, karena memakan buah pengetahuan baik dan jahat, itu berhenti karena apa? Roti mana. Kita tahu siapa yang bisa melenyapkan kecacatan manusia dari Gan Eden, dari Taman Eden, hanya roti mana. Kita tahu roti mana itu secara remes berbicara tentang Masiah itu sendiri. Itu sebabnya Brachamim Lechaim mengatakan bahwa nggak ada fungsinya Yahudi dan non-Yahudi. Kita semua sama, kita semua itu perlu mengalami, perlu experience lahir baru. Semua Yahudi juga, non-Yahudi juga. Wabah corona sekarang ini adalah saatnya membuat tesufa. Tesufa itu buat semua, bukan Yahudi saja, tapi Gentiles juga. Karena semua itu harus convert. Semua harus Baal Tesufa. Kita semua adalah Baal Tesufa, kita harus convert. Sini dikatakan, every time a convert recognize his or her inner Jewish soul's part, neshama, setiap seseorang, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi, ketika menyadari bahwa ada Jewish soul di dalam dirinya, yaitu ada neshama di dalam dirinya, karena Hashem menghembuskan di Kejadian 2 ayat 7, menghembuskan neshama ke dalam diri manusia, ya, nishmat chaim, neshama, ke dalam diri manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Hashem memberikan atau meminjamkan neshama ini kepada diri kita. The power of holiness is increased in this world. Jadi kalau kita menyadari bahwa dalam diri kita, dalam diri kafirin itu ada neshamanya Hashem, maka kekuatan kekudusan di dunia ini bertambah. Jadi kalau kita tahu mengapa ada wabah corona, kita tahu betapa bobroknya dunia ini. Sehingga Hashem mengizinkan wabah ini, pandemi ini terjadi. Kalau bejananya setiap manusia ini dibetulkan, di-repair, diperbaiki, menyadari, oh dalam diri kita ada neshama, belajar Torah. Untuk bisa merektifikasi neshama, untuk bisa memperbaiki neshama, obatnya cuma satu, belajar Torah. Torah itu adalah medicine, obat buat neshama. Kalau seseorang belajar Torah, berarti menambah kekudusan di dunia ini. This is why the traditional rules are so stringent. Itu sebabnya peraturan-peraturan di dalam Torah itu sangat ketat. Untuk apa? Supaya membuat veselnya bejana itu menjadi sempurna untuk bisa ditinggali, ditempati oleh neshama. Inilah kekuatan dari Jewish neshama, anak keturunan dari Abraham dan Sarah. Nah, wabah corona ada. Kita tahu bahwa huruf mem di dalam kata mokdah adalah tentang api yang harusnya menyala. Ini berbicara tentang spark yang harusnya menyala. Dan kita sudah memasuki bulan Nisan saat ini. Talmud Babilonia, Traktat Rosasana 11a mengatakan bahwa di bulan Nisan ini antisipasi kita adalah apa? Mengharapkan datangnya penebus. Karena ada nubuat mengatakan di bulan Nisan ini, di masa depan, in the future, the Jewish people will be redeemed in the final redemption. Bangsa Yahudi akan ditebus di dalam final redemption, penebusan yang terakhir. Apa itu penebusan yang terakhir? Mesias datang. Jadi, di bulan Nisan inilah saatnya berjaga-jaga. Bisa saja Mesias datang. Di bulan Nisan ini, kita akan merayakan Pesach, itu adalah bulan penebusan. Karena Talmud mengatakan final redemption. Itu sebabnya Chazal mengatakan bahwa nanti saat Mesias datang, jalan ceritanya sama persis dengan peristiwa Exodus
dari Mesir dalam skala yang lebih besar lagi. Saat Mesias datang, nggak ada lagi orang Yahudi yang eksal, masih tinggal di Eropa, orang Yahudi masih tinggal di Asia, orang Yahudi masih tinggal di Amerika, nggak ada lagi. Semua akan eksodus dan kembali ke Israel saat Mesias datang. Inilah saat-saat yang kita nantikan. Dan proses penebusan ini dimulai dari Hari Raya Peskah. Nah, tentang Hari Raya Peskah kita baca bahwa siapa yang boleh merayakan Peskah? Keluaran 12 ayat 43. Ya. Kol ben nechar lo yochalbo. Tidak boleh ada orang Gentile, foreigner, yang boleh ikut merayakan Paskah atau Pesach. Lalu bagaimana dan kita semua Gentiles? Sesuai Chazal, sages mengatakan ada dua tipe goyim. Yang pertama adalah zarim, yang kedua adalah nochrim. Ini semua adalah goyish. Zarim adalah Gentile yang nggak ada hubungannya dengan Elohe Israel, nggak ada hubungannya dengan the God of Israel. Tidak ada hubungannya dengan the people of Israel, nggak ada. Itu zarim. Nochrim adalah the worst form, bentuk parahnya, bentuk jeleknya dari zarim. Nggak ada civilization, benar-benar pagan. Ya. Jadi goy itu adalah melambangkan uncorrected animalistic nature of a person's soul, melambangkan karakter kebinatangan dari seseorang manusia, nefesh behemah, animal aspek seperti kedagingan, ego yang menguasai seorang manusia, itu disebut sebagai goy. Gentiles yang kedua, ada juga dua tipe, yaitu Ger Tosaf dan Ger Sedek. Ger Tosaf itu artinya adalah dwelling convert, artinya orang-orang Gentiles, non-Yahudi yang tinggal bersama dengan komunitas orang-orang Yahudi. Di zaman dulu, di Israel, ketika Bait Suci masih ada ya, ketika aturan Shemitah itu masih dilakukan, Ger Tosaf itu boleh tinggal di tanah Israel. Mereka nggak perlu melakukan Torah, tapi mereka diizinkan tinggal bersama bangsa Yahudi di Israel sampai tahun Yovel. Ya, aturan tentang tahun Shemitah, tahun Yovel itu hanya bisa dilakukan selama bangunan fisik Bait Suci itu ada. Saat ini kita tidak bisa melakukan penghitungan tahun Shemitah, tahun Yovel karena apa? Nggak ada Bait Suci. Oleh sebab itu, karena nggak ada Bait Suci, kita nggak bisa mengobserve atau melakukan penghitung tahun Shemitah atau tahun Yovel. Ya, karena persyaratan untuk merayakan tahun Shemitah atau tahun Yovel itu bangsa Israel itu harus tinggal sesuai dengan sukunya. Oh, kamu dari suku Yehuda, kamu dari suku Gad, kamu dari suku Benyamin, kamu dari suku Ruben, dari suku Shimon, harus tinggal sesuai sukunya. Sekarang orang-orang Yahudi nggak tahu saya dari suku apa, mereka nggak ada yang tahu. Jadi, karena mereka nggak tahu, tidak bisa merayakan tahun Yovel dan tahun Shemitah. Lalu siapa yang tahu bahwa si A ini dari suku Yehuda, si B dari suku Ruben, si C dari suku Shimon, dari suku Gad, dari suku Manasye, dan seterusnya. Hanya satu orang yang tahu, yaitu Mesias. Pada saat Mesias datang, aturan tentang Shemitah dan Yovel baru bisa diterapkan kembali. Selama belum adanya Mesias, belum ada Bait Suci, maka istilah Ger Tosaf itu tidak berlaku. Tidak bisa dilakukan. Itu sebabnya istilah Ger Tosaf itu sekarang tidak ada. Yang bisa adalah hanya disebut sebagai Bnei Noach. Yaitu orang-orang yang sudah bertobat dari kehidupan Gentiles-nya dan melakukan 7 hukum Nuh. Sedangkan tipe Gentiles yang kedua adalah Ger Sedek, itu adalah full convert, seseorang yang
secara halakha convert menjadi Yahudi, ya, karena ada bait suci. Konversi yang sekarang tidak bisa dikatakan benar karena masih melakukan konversi berdasarkan sekte. Misalnya, oh saya berasal dari Ortodoks Judaisme, oh saya convert berdasarkan aturan di Ortodoks, oh saya convert berdasarkan aturan di konservatif Judaisme, oh saya convert berdasarkan aturan halakha di Reform Judaisme. Tidak ada kesatuan. Yang diperlukan adalah orang-orang Yahudi harus berkumpul menjadi satu, tidak ada benteng pemisah, baru di situ konversi yang sebenarnya itu bisa. Dan itu yang bisa dilakukan pada saat Mesias datang. Itu sebabnya konversi yang sekarang itu harus di-reconvert lagi pada saat Mesias datang. Kembali ke Keluaran 12, Sefer Shemot 12 ayat 44, di situ dikatakan, V'chal evet ish, seorang budak yang dibeli dengan uang, V'chal evet ish miknat kashef umalta foto, orang yang dibeli dengan, budak yang dibeli dengan uang, boleh ikut merayakan Pesah, tapi harus, di sini dikatakan, umalta oto az yochal po. Harus disircumcise. Umalta. Ini yang disebut sebagai Brit Milah. Brit Milah berasal dari dua kata, yaitu Brit, yaitu perjanjian, dan Milah itu adalah word, firman. Jadi Brit Milah itu bukan secara literal dari sunat, bukan. Karena apa? Sunat yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum Ismail, nggak disebut Brit Milah, tapi mereka melakukan sunat. Jadi sunat dengan Brit Milah mesti dibedakan. Sunat itu tidak sama dengan Brit Milah. Ritual Brit Milah tidak sama dengan ritual sunat. Sunat ya sunat, pergi ke rumah sakit, sunat, selesai. Jadi bedakan antara sunat dengan Brit Milah. Brit Milah adalah Brit artinya perjanjian, Milah adalah firman. Brit Milah artinya membuat perjanjian firman. Siapa ini firman? Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Hashem, dan firman itu adalah Hashem. Dan firman itu menjadi daging, perjanjian dengan firman. Milah berasal dari kata mul, yaitu artinya potong, to cut off. It is a sign of the covenant made between Avram and Hashem. Adalah tanda perjanjian yang dibuat antara Avram dengan Hashem. Moshe commanded the Israelites, Musa memerintahkan bangsa Israel untuk memotong their hearts. Apakah ini berbicara tentang mutilasi? Bukan. Menyunat hati, artinya menghilangkan kekerasan dari hatinya untuk mengasihi Hashem. Cross-reference-nya Devarim 10:16, Devarim 36, Yirmiyahu 4 ayat 4. When used in its intensive form, the verb carries the meaning to cut down, as seen in Tehillim 90 ayat 6. Jadi, mul itu adalah sebenarnya menguliti selaput kekerasan, kedegilan, bukan sunat secara literal. Ini artinya Brit Milah, yaitu umaltem et orlah levavchem, mengupas lapisan demi lapisan yang tidak murni yang menyelubungi hati seseorang. Seperti kita mengupas bawang, ada banyak lapisan ya kan di kulit bawang, itu kita bersihkan sampai kita menemukan intinya yang memiliki nesama yang menyala-nyala. Lalu pertanyaannya, bisakah seorang non-Yahudi yang percaya kepada Mesias untuk partisipasi di dalam Pesah Seder? Kita sudah mendekat Pesah, boleh nggak? Jawabannya iya. Mengapa? Keluaran 12 ayat 48 mengatakannya. Di situ dikatakan, V'chi yagur itcha ger. Seorang ger yang ada bersama kamu, ve'asha pesach la Adonai. Boleh merayakan Pesah untuk Hashem. Kata selanjutnya, himul lo chal zachar ve'as yigraf. Tetapi yang laki-laki harus mengalami ritual himul, Brit Milah.
Dan dia baru boleh merayakan Pesah seperti juga orang-orang asli. Tapi ya, v'chol arel lo yochalbo. Tapi orang yang tidak melakukan ritual Brit Milah ini tidak boleh ikut merayakan Pesah. Pertanyaannya, ini Brit Milah yang di ayat 48 ini apakah hanya sekedar sunat? Kalau kita hanya definisikan berdasarkan sunat, berarti orang-orang kaum Ismail yang melakukan sunat boleh dong merayakan Pesah. Asfi Khalilah, ternyata enggak. Berarti definisi himul di sini, kata Ibrani himul, bukan hanya sekedar sunat, tapi Brit Milah. Itu sebabnya kita kembali ke konsep Brit Milah ini, yaitu umaltem et orlat levavchem, mengupas kelipah atau kelipot yang ada membungkus hati. Boleh kalau sudah mengupas hati, boleh ikut merayakan Pesah. Iskuni mengatakan, the example is meant to portray a Gentile who upon hearing the history of the Jewish people has decided to convert to that religion or nation. Ini adalah untuk menjelaskan bahwa seorang Gentile begitu mendengar kisah sejarah bangsa Yahudi memutuskan dengan free will-nya, oh saya mau bergabung dengan bangsa Yahudi menjadi bagian dari bangsa itu. As soon as he has undergone ritual circumcision, his past history has been wiped out. Begitu dia memutuskan saya mau bergabung, saya mau mengelupasi hati saya, masa lalu mereka sudah lain. Mereka menjadi ciptaan baru. Ini yang Yeshua katakan menjadi ciptaan baru. Itu sebabnya, dari sini kita bisa membahas tulisan Rav Saul di Efesus 2 ayat 18 sampai 19. Di situ dikatakan, Ki al yado yesh lisnenu, melalui Mesias, maka kita bisa memiliki masuk ke pintu gerbang Hashem, Hasha'ar la Hashem. Ya. Masuk sebagai orang-orang sadikin karena memiliki Roh Kudus. Jadi kunci untuk memiliki Roh Kudus itu melalui Mesias. Because through Masiah we both have Hasha'ar la Hashem. Melalui Mesias kita bisa approach to the gate of God, ya, access of the sadikim by one Ruach HaKodesh to Elohim Ha'af. Ayat 19, therefore, itu sebabnya, kamu bukan lagi zarim. Al-ken anechem ot zarim. Kamu bukan lagi zarim. Kamu bukan lagi gertosaf. Tetapi kamu adalah ezrach ki im ezreche. Kamu adalah ezrach, fellow citizen, sesama warga bangsa Israel. Of the Kedoshim, warga yang kudus. Ingat janjinya di dalam Keluaran, kamu adalah Am Segula, ya, Goy Kados, ya, Malchet Kohanim, imamat yang rajani. Itu komposisinya terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi. Kita disebut sebagai Ezra, fellow citizen, Bnei Bait, members of the household of God, anak-anak dari keluarga kerajaannya Hashem. Itu status kita bagi yang kita memiliki Masiah di dalam komunitas Israel. Keluaran 12 ayat 49. Torah echad yihye la ezrach belager. Kalau Rav Saul di Efesus 2:19 mengatakan kita bukan lagi zarim, bukan lagi gertosa, tapi kita adalah ezrach, maka Keluaran 12 ayat 49, maka hanya ada satu Torah. Itu sebabnya, ya, pengagung nama, mengajarkan Torah yang lain yang bertentangan dengan Torah yang diajarkan oleh orang Yahudi, gugur dalam hal ini. Torah echad, hanya ada satu Torah, Yihye.
Le Ezra Velager, untuk warga asli dan juga Ger. Ger apa nih? Ya, kita yang bergabung dengan bangsa Yahudi. Jadi yang menentukan bagaimana halakah itu adalah mereka, orang-orang Yahudi asli, bukan kita. Kita hanya ikutin. Lanjut lagi, Targum Yonatan untuk Keluaran 12 ayat 49 mengatakan, hanya ada satu Torah ya untuk native, orang asli, dan juga untuk orang yang proselyte yang ada bersama-sama dengan kamu. Apa itu proselyte? Proselyte itu adalah orang yang sudah mengalami tikun nefesh, memperbarui karakter-karakter kedagingannya. Orang yang proselyte itu adalah orang yang sudah mengalami tikun midot, memperbaiki sikapnya, sifat-sifatnya, kelakuannya, karakternya. Orang-orang proselyte itu adalah orang-orang yang sudah mengalami brit milah, covenant with the word, perjanjian dengan firman. Proselyte itu adalah orang-orang yang mengalami bria khadasha, menjadi ciptaan baru. Itu proselyte yang sesungguhnya yang diajarkan di perjanjian baru. Galatia 6 ayat 15, di situ dikatakan, Ki bamasiach, ya, for neither being Brit Milah nor being felt, the lacking of Brit Milah matters, but what matter is bring Bria Khadasa new covenant. Kalau kamu mengalami sunat, orang Yahudi, atau kamu nggak disunat juga, nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting adalah menjadi ciptaan baru. Bria imhabriyah khadasa. Mau Brit Milah, mau nggak Brit Milah, itu nggak penting. Itu nggak penting. Yang penting adalah menjadi ciptaan baru. Bria khadasa, menjadi ciptaan baru. Loh, bukankah sunat tadi Brit Milah juga penting? Apa arti tulisan Rabi Saul di sini? 2 Korintus 5:17. Itu sebabnya jika seseorang echad united, menjadi satu dengan Masiah, dia adalah habriyah khadasa, dia adalah ciptaan baru. Yang lama, manusia lama, karakter lama, itu tidak ada lagi, sudah mati. Dan dia menjadi ciptaan baru. Ini yang Yesua maksudkan ketika Yesua bercakap-cakap dengan Nikodemus. Artinya menjadi ciptaan baru adalah orang Yahudi pun perlu mengalami Mesias. Walaupun sudah belajar Torah, perlu mengalami Mesias. Tadi saya sudah jelaskan tentang Torah 2.0, Torah 2.0, yang ada kutuk hukum Taurat, hanya Mesias yang bisa melenyapkan kutuk hukum Taurat itu. Itu sebabnya Yesua mengatakan kepada Nikodemus, pemimpin Sanhedrin, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi, perlu menjadi ciptaan baru. Apa itu menjadi ciptaan baru? Mengalami Mesias, experience the Messiah. 1 Korintus 7 ayat 18. Apakah seseorang sudah bersunat waktu dia dipanggil? Artinya, apakah seseorang waktu dipanggil adalah statusnya Yahudi? Maka dia nggak perlu menjadi non-Yahudi. Apakah seseorang statusnya dia belum bersunat? Masih Gentiles? Nggak perlu dia undergo Brit Milah, nggak perlu dia melakukan ritual Brit Milah untuk convert menjadi Yahudi. Itu ayat 18. Ayat 19. Being circumcised mean nothing. Sunat tuh nggak ada artinya. Tidak disunat juga nggak ada artinya. Yang penting adalah mentaati mitzvot-nya Hashem. Loh, bukankah sunat itu adalah mitzvot-nya Hashem? Iya, sunat itu mitzvot-nya Hashem. Tapi yang penting, jangan jadikan itu menjadi legalistik. Oh, siapa mau convert? Bayar $3.000, dapat surat convert. Bayar $3.000, dapat surat convert, langsung dikira, oh saya resmi Yahudi, tapi karakternya belum bisa mencerminkan seseorang yang lahir baru. Maka artinya $3.000 itu biaya buat conversion nggak ada artinya. Ini saya hanya menjelaskan kira-kira harganya segitu, bukan bayar $3.000
US dollar untuk convert, enggak. Jadi jangan kita mencoba membuat spirit of religion, roh agamawi ke dalam mitzvot Torah. Ayat 20, biarlah semua orang remain in the condition when he was called. Tetap dalam keadaan pada saat dia bertobat, pada saat dia teshuva. Ya. Yang penting adalah seseorang itu mengalami ini, brit milah yang sesungguhnya. Ya. Umaltem et orlat levavkem. Sunat kulit kelipah hatimu. Bukan sunat yang dilakukan untuk kulit alat laki-laki, bukan. Yohanes 5 ayat 46, Yesua mengatakan, kalau kamu percaya Musa, maka juga kamu akan percaya kepada Mesias. Kalau seseorang benar-benar mempraktekkan Taurat Musa tanpa ada roh agamawi, maka dia akan percaya kepada Mesias. Karena tentang Mesiaslah Musa itu menulis Torah. Jadi selama kita belajar Torah Musa, kita harus bisa menemukan sosok Mesias Yeshua di dalam Torah. Ini pesannya dari Yeshua. Jangan belajar Torah, tapi tidak bisa atau gagal menemukan aspek Mesias di dalam Torah. Itu sebabnya kita disebut sebagai Mesianik Judaisme. Segala apapun yang kita pelajari, kita harus bisa menemukan aspek Mesias di dalam setiap hal yang kita baca. Yohanes 5 ayat 47. Tetapi kalau kamu tidak percaya kepada Taurat Musa, kalau kamu terbelenggu dengan roh agamawi, bagaimana kamu bisa percaya kepada Mesias? Ini bahaya dari roh agamawi. Roma 10 ayat 4. Goal dari belajar Torah adalah Mesias. Supaya apa? Semua orang dibenarkan hanya kepada iman. Melalui iman kepada Hashem. Itu goalnya. Jadi goalnya itu bukan belajar Torah. Goalnya adalah bisa menemukan Mesias. Kendaraan yang dipakai untuk mencapai tujuannya adalah Torah. Itu sebabnya Gentiles perlu berdiri bersama dengan orang Yahudi. Gentiles tidak bisa berdiri sendiri. Buktinya apa? Maaseh Slikim, kisah 17 ayat 17. Di sini jelaskan bahwa Gentiles non-Yahudi ada dalam satu keluarga dengan orang-orang Yahudi. Itu sebabnya Rav Saul dialog dengan beberapa orang di dalam shul, dalam sinagog, dengan orang-orang Yahudi dan juga dengan Gentiles, yaitu yang disebut sebagai Yireh Elohim, God-fearers. Jadi di sinagog saat itu, member yang terdiri dari orang Yahudi dan juga Gentiles. Jadi kalau di Indonesia, Khawarim nggak ada sinagog, ya nggak apa-apa. Tapi Khawarim perlu bersosialisasi dengan orang-orang Yahudi. Kalau nggak ada di sekitar, bisa melalui media sosial. Khawarim perlu ikut di dalam yeshiva, perlu ada di dalam shul, di dalam sinagog. Ini bukan promosi, enggak. Khawarim yang Gentiles perlu ada bersama dalam satu komunitas orang-orang Yahudi supaya Khawarim yang Gentiles bisa belajar bersama dengan orang-orang Yahudi. Ini yang diajarkan di kisah 17 ayat 17. Gentiles nggak bisa berdiri sendiri. Nah, jadi apa artinya huruf mem kecil di dalam kata mokdah? Huruf mem ini mengajarkan bahwa semua orang, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi, nesamanya harus tetap menyala. Jangan sampai padam. Apalagi menyongsong Hari Raya Pesah, menyongsong datangnya Mesias Yeshua. Nggak tahu kapan kita datang, Mesias datang, tapi kita perlu mempersiapkan diri. Apinya itu jangan sampai padam. Dan juga jangan terjebak dalam kesombongan. Apinya boleh menyala di dalam, tapi jangan sampai kelihatan jadi nampang pamer di luar. Bukan itu goalnya. Kita baca lanjut di Imamat 7 ayat 37. Di situ dikatakan, Zot HaTorah
laolah. Inilah Torah tentang korban olah. Berbicara tentang korban, ya, semua korbanot itu hanya bisa dilakukan setelah dilakukan korban tamid. Korban olah baru bisa dilakukan setelah korban tamid, walaupun korban tamid itu kadang-kadang disebut juga sebagai korban olah. Korban tamid itu korban pembuka yang seluruhnya dibakar habis sampai habis. Sefer Vayikra Imam 7:37 menjelaskan begini. Zot hatorah laolah. Inilah Torah tentang korban olah. Apa artinya? Resh Lakish, seorang sage dari era Tanaim, ya, yang hidup di tanah Israel pada tahun 100-an, mengatakan begini. Kalimat Zot Torah haolah, ya, untuk mengajarkan bahwa seseorang yang belajar Torah itu dianggapnya seperti dia melakukan korban bakaran. Menachot 110a. Jadi orang yang belajar Torah itu sebenarnya melakukan korban. Korban apa? Dia mengasah atau menguliti kedagingannya. Aduh, capek, ngantuk, males. Dan begitu dia mengalahkan, overcome rasa malesnya itu, dia seperti melakukan korban. Animalistic soul-nya dia korbankan. Inilah korban yang sebenarnya. Inilah sifat hewan, sifat kebinatangan dari diri manusia dikorbankan untuk belajar Torah. Jam demi jam, hari demi hari, dia korbankan nafsu binatangnya yang males dengan belajar Torah. Ini arti korban sesungguhnya. Resh Lakish. Goal utama dari belajar Torah adalah apa? Mahkota, dalam bahasa Ibrani adalah keter. Keter itu nilai gematrianya adalah 620, yaitu gabungan dari 613 plus 7. Kalau dari 613 ini melambangkan 613 mitzvot untuk orang Yahudi, 7 itu adalah untuk Gentiles, non-Yahudi. Dari agama apapun aja, agama Kristen, agama apa, terserah. Mereka tetap bisa bergabung dalam komunitas Israel asal menerapkan 7. Mau lebih boleh, tapi 7 ini standar. Artinya, kalau lalai dari 7, maka mahkotanya bisa rusak. 613, kalau gagal dari 613, salah satu aja untuk Yahudi, mahkotanya rusak. Kalau mahkotanya rusak, bukan kata karet, tapi menjadi bukan kata keter, tapi menjadi karet. Karet itu artinya dibuang. Inilah yang terjadi sekarang dalam wabah pandemi corona. Bahwa baik Yahudi, baik negara Israel, maupun negara Gentile, semua kena dampak dari corona. Kenapa? Karena semua manusia berdosa. Dosa dengan lason hara, dengan gosip, dengan fitnah, dengan omongan-omongan negatif, itu merusak keter, merusak mahkota. Untuk bisa mahkota Hasem ini sempurna, diperlukan kesatuan antara Yahudi dan non-Yahudi. Kerjasama. Kalau mahkotanya rusak, patah, bukan lagi keter, tapi menjadi karet. Ini yang terjadi sekarang. Hasem memberikan wabah. Lanjut dengan huruf mem. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan bahwa seorang anak akan lahir untuk kita. Namanya akan disebut Pele Yoetz El Gibor Aviat Sar Salum. Ada 8. Huruf mem di sini, di ayat 6, kok Harim perhatikan, lemar beh ditulis dengan kejanggalan, ada anomali. Harusnya sesuai grammar, huruf mem ini ditulis dengan mem terbuka. Tapi di sini di Yesaya 9 ayat 6 ditulis dengan huruf mem tertutup. Lemar B harusnya ditulis begini, dengan mem terbuka. Tetapi di dalam ayatnya tertulis dengan huruf mem tertutup, lemar B. Mengapa demikian? Di dalam Talmud Babilonia Traktat Sanhedrin 94a, ya, lemar B ditulis dengan huruf mem sofit karena apa? Hasem berusaha untuk memberikan kepada Raja Hizkia status sebagai Mesias dan kepada Sanherib status sebagai Raja Gog Magog Gentile.
Tapi kemudian sisi Gevurah hanya dari Hashem, atribut justice-nya Hashem berkata kepada Hashem, nggak bisa, bagaimana dengan David? David Amelech, Raja Israel. David Amelech banyak memberikan psalm, banyak memberikan Tehillim, lagu, nyanyian, pujian. Berbeda dengan Hizkiyahu, dengan Hizkia. Kenapa Hizkia malah dinobatkan sebagai Mesias? Jadi ini ada sisi dari justice-nya Hashem ini mempertimbangkan. Karena atas saran dari atribut justice, dari sisi Gevurahnya Hashem, maka Hashem nggak jadi membuat Hizkia menjadi Mesias. Itu sebabnya huruf lemar B ditulis dengan mem sofit, mem tertutup. Artinya apa? Kesempatan untuk mempercepat datangnya Mesias itu ditutup, bukan di eranya Hizkia. Itu artinya mengapa huruf lemar B ini ditulis dengan huruf mem sofit. Hizkia bukan Mesias artinya. Lalu siapa dong Mesiasnya? Lalu kalau bukan Hizkia, siapa Mesiasnya? Sanhedrin 99a mengatakan, Rabbi Hillel berkata, wah udah nggak ada Mesias deh. Karena Mesiasnya sudah ada pada zaman Raja Hizkia. Rabbi Yosef bertentangan. Semoga Hashem memaafkan Rabbi Hillel. Karena berkata salah. Rabbi Yosef berkata, tentang Hizkia, kapan dia memerintah? Hizkia memerintah pada saat Bait Suci pertama. Sedangkan Zakaria bernubuat pada saat era Bait Suci kedua. Yaitu ketika Zakaria menulis Zakaria 9 ayat 9. Artinya, ketika Zakaria bernubuat di Zakaria 9 ayat 9, karena Zakaria hidup di era Bait Suci kedua, maka Hizkia yang hidup di Bait Suci pertama itu bukan Mesias sebenarnya. Artinya, kita masih mengharapkan Mesias yang akan datang. Itu penjelasan Rabbi Yosef di Sanhedrin 99a. Artinya, Hizkia itu bukan Mesias yang kita tunggu-tunggu. Karena Zakaria menubuatkan bahwa Mesias itu akan datang dengan rendah hati mengendarai seekor keledai. Zakaria 9 ayat 9. Kita tahu siapa ini Mesias, yaitu Yeshua. Mengapa Mesias mengendarai seekor keledai? Sanhedrin 98a mengatakan, kalau orang-orang Yahudi itu merit, berbuat baik, maka Mesias akan datang dengan mengendarai awan. Seperti tertulis di Daniel 7 ayat 13-14. Tetapi jika orang-orang Yahudi generasi saat itu tidak memiliki merit, tidak berbuat baik, maka Mesias akan datang dengan merendah hati mengendarai seekor keledai. Dan kita tahu Yeshua datang 2000 tahun yang lalu mengendarai seekor keledai. Artinya kondisi generasi orang-orang Yahudi saat itu memang tidak memiliki merit untuk ditebus. Karena dosa besar terjadi saat itu, yaitu sinat hinam. Itulah mengapa Hashem mengizinkan wabah ini terjadi. Lason hara, sinat hinam menyebabkan zaraat, dan inilah wabah corona. Dan untuk antidotnya, obatnya, medicine-nya, untuk medicine yang obatnya untuk sinat hinam adalah cuma satu, Ahavat Israel, Ahavat Hinam. Ahavat Israel adalah mengasihi
seluruh orang yang termasuk dalam komunitas Israel. Artinya, yang mesianik harus bisa mengasihi ortodoks, yang mesianik harus bisa mengasihi orang-orang non-Yahudi yang belum percaya Yesua. Jangan sampai terjadi seperti di Indonesia, orang-orang Yahudi ortodoks yang belum menerima Yesua dijelek-jelekin, dikecam-kecam. Ini yang menyebabkan lason hara. Harus ada ahavat hinam, baseless love, kasih yang tanpa dasar. Kalau kita dipanggil untuk mengasihi, kasih aja. Tidak usah mengharapkan imbal balik. Ini yang membawa kesembuhan. Ini yang membawa geulah. Ini yang membawa masyah. Seperti dikatakan di Midrash Tanhuma Netzavim. Israel tidak akan ditebus kalau mereka belum menjadi satu. Yang terjadi, kita lihat mesianik menjelekan ortodoks. Ortodoks balas di Indonesia juga menjelekan mesianik. Oh, nggak koser nih mesianik begini. Padahal kalau mesianik di Indonesia bisa bekerja sama dengan orang-orang Yahudi ortodoks di Indonesia, bisa membuat toko koser sama-sama. Kalau ada toko koser di Indonesia, yang menerima manfaatnya siapa? Mesianik menerima manfaatnya, ortodoks terima manfaatnya. Jadi hentikanlah hujatan-hujatan terhadap orang-orang ortodoks, ya. Orang-orang ortodoks hentikan hujatan-hujatan terhadap orang mesianik. Kita semua perlu bertobat. Ini yang menyembuhkan. Dan di saat kita harus di rumah aja karena wabah corona, jadikan kesempatan ini untuk belajar Torah. Jadikan kesempatan ini untuk tikun nefesh. Jadikan kesempatan ini untuk memperbaiki karakter kita. Jadikan kesempatan ini untuk mempersiapkan diri kita sebelum Mesias datang. Ini akhir dari Parashat Saf, dan kita akan tiba untuk Erev Sabat. Saya akhirin dulu sampai di sini, kita ucapkan dulu berkat. Setelah belajar Torah, baru kata Adonai Eloheinu melech haolam, aser natan lanu Torah tenet vechai olam nata betohin. Baru kata Adonai noten ha-Torah, amin. Berkatilah engkau Hashem Elohim kami Raja semesta alam, yang telah memberikan Torah kebenaran kepada kami dan yang telah memberikan kehidupan kekal kepada kami. Berkatilah engkau Hashem sang pemberi Torah, di dalam nama Masiah Yesua, kita sama-sama katakan amin. Saya dedikasikan siur Torah Parashat Saf ini untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam mengatasi kelemahan tubuh, dalam mengatasi dalam hidup di masa-masa susah seperti sekarang ini karena karantina, ya. Karena bukan hanya wabah penyakit corona saja, tapi juga keadaan ekonomi juga susah zaman sekarang. Banyak orang di PHK, ya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, krisis ekonominya besar. Jadi tetap kuat, ya. Saya dedikasikan siur ini untuk kemuliaan nama Hashem dan juga mempercepat datangnya Mesias Yeshua. Toda Rabah, Kafirim, Sahabat Shalom. Shabbat Shalom, akhi.